wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, merupakan yang perdana hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ilmu tauhid, disiplin ilmu tauhid atau yang masyhur dengan nama lain sebagai aqidatut tauhid, atau bahasa lain disebut dengan belajar ilmu aqidatul khamsin atau akidah-akidah yang 50 yang kita baca hari ini sama-sama untuk bisa memahami tentang ilmu tauhid dengan menggunakan kitab yang cukup kecil, namanya Ad-Durrul Farid, atau yang punya arti mutiara yang indah. Sebelum itu kita bersama-sama untuk menghadiahkan Fatihah terutama kepada ulama yang mengarang kitab Durrul Farid ini, namanya Imam Nahrawi. Dan kitab Durrul Farid ini disyarahi oleh muridnya yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani dengan nama kitab Fathul Majid. Yang kita baca adalah kitab Durrul Farid, dan sekali-kali kita akan melebarkan pembahasan di dalam syarahnya kitab Durrul Farid, yakni kitab Fathul Majid. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji isun hale ngalap berkah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paringi nikmat kelawan nikmat kang agung-agung, Ar-Rahimi tur zat kang paringi nikmat kelawan nikmat kang alit-alit. Kita akan memulai mengaji atau membaca atau memahami kitab tauhid ini tentunya dengan menyebut asma Allah yang maha kasih dan sayang. Karena kalau kita langsung terjemahkan bismillah kemudian kita tidak menyebutkan ta'alluqnya, maka seakan-akan kita tidak punya pegangan dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allahnya dalam konteks apa? Dalam konteks kita bersama-sama kita memulai mengaji kitab Durrul Farid ini dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman juga Maha Rahim. Alhamdulillah sekabe puji kang ana papat, puji hadis alal hadis, qadim alal qadim, hadis alal qadim, qadim alal hadis, seluruh jenisnya puji ikulillahi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh puji-pujian yang ada di alam dunia ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wahidi kang Maha Esa fi zatihi, baik ing dalem zate Allah, wa sifatihi lan baik ing dalem sifate Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa baik di dalam zat dan sifatnya. Allah itu yang
allazi ba'atsa kang ngutus sapa Allah sayyidana ing junjungan kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil khalqi maring seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mengutus kepada junjungan kita yakni Sayyidus Tsaqalain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan atau memberikan pesan-pesan kepada seluruh makhluknya. Lah Imam Nahrawi menyampaikan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid, pesan-pesan kemahaesaan Allah kepada seluruh makhluknya. Lah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada makhluknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, Nabi Muhammad itu akan menyampaikan kepada orang-orang yang wajib untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dalam hal ini bahwa Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam dengan cara mentauhidkan, memahaesakan, dengan cara mentauhidkan, dan bisa jadi agama-agama lain juga mengajak umat manusia dengan cara mengenal Tuhannya seperti apa, tetapi dalam agama Islam cara mendakwahkan agama itu dengan mentauhidkan. Lah mentauhidkan kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, orang yang nanti akan mendapat pesan moral, pesan agama berupa tauhid, yakni as-tsaqalain, bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin dan bangsa manusia akan didakwahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang persoalan yang hubungan dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau bangsa jin dan bangsa manusia, kita dan bangsa jin ini wajib untuk mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baik berupa perintah harus menjalankannya atau berupa larangan kita harus meninggalkannya. Lah Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Tsaqalain, kata Imam Nawawi, bangsa jin dan bangsa manusia ini namanya irsalur rasul, namanya irsalut taklifi, namanya irsalut taklifi. Jadi kalau irsalut taklifi itu bahwa manusia dan jin itu harus mengikuti apa-apa yang telah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Jin dan manusia itu wajib mengikutinya, karena jin dan manusia itu adalah makhluk-makhluk Allah yang kena taklif untuk menjalankan peran-peran selaku sebagai manusia itu sendiri dan sebagai jin itu sendiri. Namanya irsalut taklifi. Dan yang kedua, dikategorikan makhluk itu juga akan mendapat pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi pesannya itu disebut dengan irsalut tasyrifi, sekedar adalah kehormatan. Jadi baik bangsa gunung, sungai, laut, daratan, lautan, pepohonan, hewan-hewan, semuanya itu diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid, untuk memahaesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi, dengan membawa pesan-pesan tauhid, dengan membawa pesan-pesan tauhid, tapi Nabi Muhammad SAW bibahiri ayatihi, dengan tanda-tanda yang luar biasa, bahwa Nabi Muhammad menyampaikan pesan tauhid kepada seluruh semesta, kepada seluruh makhluknya, baik bangsa yang disebut dengan taklifiyah atau irsalut taklif,
seperti manusia, jin, atau yang selain daripada irsalut taklif yang disebut dengan irsalut tasyrif, seperti gunung, pepohonan, hewan-hewan, semuanya dibekali Rasulullah itu dengan bibahiri ayatihi, dengan kekuasaan-kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda keluar biasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, seperti akhlaknya Rasulullah, seperti wajahnya Rasulullah yang selalu tersenyum, seperti hal ikhwal Rasulullah ketika muasyarah bil ma'ruf dengan seluruh para sahabat-sahabatnya, para umat-umatnya. Yang lebih fenomenal adalah dengan mukjizatnya yang sempurna, yang sampai hari ini masih bisa dirasakan dan bisa dibaca, bisa dipelajari oleh kita, adalah Al-Qur'anil Aziz atau Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Wassalatu tawi tambai rahmat wassalamu lan tambai keselamatan iku ala arusir rasul ing atase pengantene piro-piro rasul. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kata Imam Nahrawi, Rasul itu dijuluki sebagai arusir Rasul, artinya adalah pengantinnya para anbiya wal mursalin. Karena Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai arusir Rasul, maka seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pengantin yang selalu dilayani ketika orang melakukan persepsi pernikahan, maka pengantin itu adalah ibarat rajanya. Dalam segala kebutuhannya dilayani, dalam segala keinginannya dilayani, jalannya pun harus didampingi dan lain sebagainya, sehingga Nabi Muhammad itu di hadapan para rasul dan anbiya itu seperti hanya pengantin, seperti raja-raja di sebuah kerajaan. Seluruh kebutuhan raja apapun perintahnya didengarkan, keinginannya dipenuhi, karena posisinya menjadi pemimpin dari para rasul dan mursalin. Makanya Imam Nahrawi menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah arusir Rasul, dan bukan hanya arusir Rasul, wa sayyidi kulli man lan pemimpinnya saban-saban wong laka kadue panjenengan. Lah dalam narasi Imam Nahrawi di sini ini terjadi iltifat dari arus dari domir ghaibah ila domiril khitab. Ini seolah-olah bahwa ketika Imam Nahrawi menulis narasi untuk menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia, langsung beliau melakukan iltifat dalam narasinya dari minal ghaibah, dari huwa kepada anta, kepada domir khitab. Harusnya Imam Nahrawi ini dengan menggunakan kata-kata lahu, tetapi di sini laka. Jadi seolah-olah Imam Nahrawi ini berdialog langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bisa jadi karena sekaliber masyhur Imam Nahrawi yang begitu alim alamah dengan karya-karyanya sudah jelas seperti kitab Durrul Farid ini, saya husnuzon, saya yakin-yakinnya bahwa beliau langsung berdialog dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dibuktikan dengan narasinya terjadi iltifat minal ghaibah ila takallum. Siadatun utawi
kepemimpinan. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para kerabatnya atau keluarganya. Kata Imam Nawawi di sini diterangkan bahwa siapa sahabat Kanjeng Nabi Muhammad itu, siapa keluarga Kanjeng Nabi Muhammad itu. Keluarga Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Jadi zuriyah Nabi itu, keluarga Nabi itu orang-orang yang dari keturunan Kiai Hashim dan dari keturunan Kiai Muthalib. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik hanya keturunan Bani Hashim saja atau Kiai Hashim saja. Lah zuriyah Nabi bisa dibuktikan dan bisa diketahui bahwa seluruh zuriyah Nabi itu haram hukumnya untuk menerima zakat, karena keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang suci, sehingga tidak boleh untuk memakan semodel zakat itu, karena zakat itu adalah sejatinya kotoran-kotoran. Oleh karena itu salah satu yang dijaga oleh para zuriyatun Nabi itu tidak menerima zakat. Wasahbihi, dan sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada arusir Rasul Nabi Muhammad, juga keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi diterangkan oleh Imam Nawawi adalah man ijtama'ana bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukmina, orang-orang yang bertemu bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dan bersama itu dalam kondisi mukminan, harus mengimani terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena banyak orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad seperti hanya keluarga-keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab, karena tidak mengimani terhadap risalah-risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka baginya tidak layak untuk mendapat predikat sahabat. Disebut sahabat itu dengan harus mengimani Nabi Muhammad SAW tentang risalah-risalah yang beliau bawa. Lah itu disebut sebagai sahabat. Lah tetapi bagaimana dengan kita-kita ini? Ketemu Nabi Muhammad tidak pernah, mimpi juga tidak pernah, akhlaknya seperti apa juga tidak pernah tahu bagaimana Nabi Muhammad muasyarah bainan nas, tidak pernah tahu seperti apa mukanya. Apakah kita ini juga layak untuk mendapat sanjungan dari Kanjeng Nabi Muhammad? Tenang, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa tuba summa tuba summa tuba. Kita ini walaupun predikat kita ini adalah tabi'in ila yaumiddin, tabi'in ila yaumiddin, tabi'in kelasnya sampai hari kiamat, tetapi Nabi Muhammad SAW pernah memuji-muji kita, walaupun kita sendiri ketemu tidak pernah, mimpi juga tidak pernah, apalagi salaman tidak pernah. Tetapi karena kita ini walaupun tidak pernah jumpa Rasulullah SAW, tetapi sesungguhnya Nabi itu telah menghargai kita, memuji kita, memuliakan kita dengan sabdanya tuba summa tuba summa tuba, bagja kumayangan, bahagia sekali, bahagia sekali, bahagia sekali orang-orang yang tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Walam yaroni wa amanabi, tetapi walaupun kita tidak pernah jumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi kita ini semoga kita iman terhadap risalah-risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, kelasnya juga tabi'in,
nggak pernah jumpa, nggak pernah apa, tetapi kalau kita meyakini dan mengimani bahwa sebuah kebenaran yang harus kita ikuti apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam sabda Nabi, buktinya kita dijunjung tinggi, dipuji sampai 3 kali. Bahkan para sahabatnya Nabi pun hanya 1 kali. Tuba man liman yaroni wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba. Nah, kita alhamdulillah telah mendapat respon positif dari Rasulullah, walaupun kita sendiri tidak pernah jumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak salafus soleh, para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, lahum fil husna, ing dalem kebaikan. Insya Allah kita semua yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bersama-sama masuk surga bersamanya. Bukan hanya fil husna, tetapi juga waziyadah, dan tambahan. Tambahan ini apa? Tambahan itu adalah nanti ketika kita semua, Allahumma amin ya rabbal alamin, bisa masuk surga, akan mendapat tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini kata Imam Nawawi adalah bisa nazrullah, bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Apakah ada orang-orang yang bisa melihat surga, orang-orang yang melihat Allah? Ada, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj ila sidratil muntaha, beliau langsung melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa melihat Kanjeng Nabi Muhammad itu, melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diekspresikan, tidak bisa diwakili dengan kata-kata seperti apa, model kayak apa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi pertemuan-pertemuan Nabi Muhammad ketika jumpa dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa taala telah diabadikan dalam sholat kita, terutama ketika kita sedang menjalankan tahiyat akhir, seperti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kenikmatan, segala kebaikan, serba segala kesempurnaan, semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa kita baca ketika tahiyat akhir itu adalah sebagai bentuk penyampaian yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, lan ing dalam sawise mazkur fayaqulu, mangka ngendika sapa kasirul masawi wong kang akeh dosane, al faqiru kang banget butuhe li rahmati rabbih maring kasih sayange pangerane al faqir, rupane Ahmad An-Nahrawi, Imam Ahmad An-Nahrawi. Lah setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, baru Imam Nahrawi menyampaikan dengan bentuk pengakuan bahwa beliau sesungguhnya adalah orang yang sangat amat tawadu. Orang yang sangat amat tawadu, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang amat sangat banyak sekali dosa-dosanya. Dan ketawaduan Imam Nahrawi ini terbukti secara fakta bahwa ulama-ulama zaman dulu itu kalau ngomong al-fakir, kalau ngomong kathirul masawi, itu dibuktikan dengan perilaku-perilakunya. Nah, kalau orang hanya sekedar variasi saja ngomong al-fakir, saya adalah orang hina dina, tetapi dalam tindakannya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hina, tetapi orang
malah justru sebaliknya mengaku paling hebat sendiri, paling suci sendiri. Lah walaupun ngomongnya al-fakir juga tidak dalam kategori tawadu, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang paling sombong. Kalau kita membicara bahwa kita ini orang yang banyak dosa, maka kita harus dibuktikan tidak merasa lebih hebat dari siapapun, tidak merendah-rendahkan orang, apalagi membentuk sebuah opini-opini yang nilainya negatif. Itu sesungguhnya adalah orang yang sebenarnya berbahaya. Lah kalau kita benar banyak dosanya, maka harus kita buktikan dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, dengan amal kita, bahwa tawadu itu adalah salah satu ajaran dari ajaran agama Islam, ajaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama kana sumangsane anak iku wajib ala kulli mukallafin ing atas saban-saban wong mukallaf. Lah kata Imam Nahrawi bahwa diwajibkan bagi setiap orang-orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Orang mukallaf adalah orang yang kena taklif, orang yang terkena, kalau bahasa zaman dulu, peperden, kewajiban, amanah untuk menjalankan agama, untuk menjalankan perintah agama. Itu namanya mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang sudah baligh, berakal, tamyiz, sudah pintar. Itu wajib kena tuntutan untuk menjaga, untuk menjalankan amanahnya selaku sebagai orang mukallaf. Karena ada orang yang tidak mendapat kewajiban, tidak mendapat perintah melakukan kewajiban, seperti anak kecil itu tidak mendapat perintah. Apa yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak berdampak kepada anaknya karena belum mendapatkan taklif. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang belum mukallaf itu nanti kembali kepada orang tuanya masing-masing. Kalau dia baik akan mendapat pahala untuk orang tuanya, kalau dia buruk juga akan mendapat keburukan bukan kepada anaknya tetapi kepada orang tua. Nah kemudian yang kedua yang tidak mendapat taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah majnun, orang gila. Dari kecil sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 40 tahun, karena dia tidak mumayyiz, tidak cerdas, karena gila juga tidak kena perintah dari agama. Berikutnya yang tidak kena perintah itu adalah mulja. Siapa mulja itu? Orang yang berusaha untuk melakukan taat, tetapi dia tidak bisa untuk melakukan taat karena tidak ada waktu dan ruangan untuk melakukan taat. Contoh seperti ada orang naik kelapa, tapi bukan dalam rangka mencuri. Ada orang yang naik kelapa, kemudian orang naik kelapa itu jatuh. Setelah jatuh itu dibawa telah menjatuhi orang, dan orang yang dijatuhi itu meninggal dunia, maka tidak ada tuntutan. Orang dia jatuh dari kelapa itu, kalaupun dia melakukan taat, sudah tidak sempat boro-boro mikirin yang lain, mikirin diri sendiri aja dalam keadaan celaka. Nah ini namanya mulja. Yang berikutnya yang tidak kena taklif itu adalah orang yang hidup di zaman fatro, orang yang tidak mendapat satu rasul, itu tidak ada tuntutan untuk menjalankan agama. Siapa orang yang tidak mendapatkan satu rasul? Orang-orang yang berada di masa transisi dari habisnya
nabi menuju nabi-nabi baru. Dari habisnya nabi menuju nabi baru, kemudian tidak sempat untuk mendapatkan dakwah dari para rasul, itu juga tidak kena hukum. Karena la hukma qabla al-bi'tsah, tidak ada hukum sebelum ada dakwatul rasul atau bi'tsatul rasul. La fayaqulu katsirul masawi al-faqir li rahmati rabbi Ahmad an-Nahrawi lamma kana yajibu ala kulli mukallaf, bagi tiap-tiap mukallaf untuk memahami, mendalami, meyakini al-jazmu, untuk mantap bi'aqaidit tauhid, kelawan akidatut tauhid. Orang-orang mukallaf itu diwajibkan untuk memahami, mengetahui tentang akidatut tauhid. Akidatut tauhid ini disebut juga dengan akidatul khamsin. Akidatul khamsin itu adalah akidah yang 50. Yang dulu waktu kita masih madrasah, waktu kecil itu, setiap mau ngaji, setiap mau masuk madrasah itu, terlebih dahulu kita harus membaca akidah 20 yang wajibat lillah, seperti wujud kita. Makanya ternyata itu penting. Ternyata penting karena iman seseorang itu salah satunya adalah tentang apakah bisa memahami tentang akidatut tauhid atau tidak. Oleh karena itu dimulai dari sekarang, khususnya warga NU harus semarak lagi untuk bisa mendendangkan akidah-akidah 50 seperti wujud qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, dan lain-lain. Wa kana lan ana opwal iman imanan iku mutawaqqifan butuh alal jazmi ing atase mantep bidzalika kelawan mekon-mekon akidatut tauhid. Karena iman seseorang itu tidak akan sempurna kalau orang itu belum bisa memahami, meyakini, dan mempelajari tentang akidah-akidah 50. Betapa pentingnya akidatut tauhid itu untuk dijadikan dasar bagi anak-anak yang baru masuk madrasah untuk diajarkan tentang akidah-akidah yang 50. Wa kanal iman wa kanalan ana opwal imanu iman anaik mutawaqqifan butuh atau kandeg alal jazmi ngatasé mantep bidzalika kelawan mekonon-mekonon akidatut tauhid. Jadi iman seseorang itu belum sempurna kalau belum memahami tentang akidatut tauhid. Faman lam yajim, faman mangkau teisapan lam yamjim kang ora mantep sopeman bidzalika kelawan mekon-mekon akidatut tauhid fa huwa kafir. Fa huwa mangkau tawi maniku kafirun kafir. Bahkan kata Imam Nahrawi ini, orang yang tidak bisa memahami, tidak mempelajari tentang akidah-akidah yang 50 ini akan kafir. Tapi kafirnya seperti apa nanti, karena kitab tauhid ini adalah kitab yang penting untuk kita pelajari di antara disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid ini mungkin yang pertama karena hubungannya dengan iman seseorang, sehingga ilmu tauhid ini sesungguhnya susah untuk dipelajari. Tetapi kita semua kalau pengen bisa, harus sedikit-sedikit untuk bisa mempelajari tentang ilmu tauhid. Karena betapa pentingnya ilmu tauhid. Penggagas ilmu tauhid itu yang pertama adalah Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah. Kemudian dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah merupakan imam tauhid, imam teologi, imam ilmu kalam yang menjadi rujukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Malah pelopor utama ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari.
kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, sampai kepada kitab Durrul Farid. Faman lam yajzim bidzalika wal iyad billah. Kita minta pertolongan, minta bantuan, minta apa saja yang kita inginkan, terutama semoga kita semua mendapat taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua ini bisa memahami tentang aqidatut tauhid, sehingga lepas daripada narasi yang telah disampaikan oleh Imam Nahrawi, faman lam yajzim bi aqaidit tauhid fa huwa kafir. Wa kana lan ana iku minal awami, saking wong awam, sapa man wong la yatayaqqon, kang ora yakin sapa man tilkal aqaida ing mokon-mokon akidah, jamak tuha mangkang ngumpulaken ingsun ha ing tilkal aqaid fi waraqatin latifatin ing dalem kitab kang cilik ala wajin sahlin ing atase jalan yang mudah. Lah karena untuk memahami tentang akidah itu adalah sulit sekali, sehingga bagi orang awam yang belum menjangkau tentang memahami akidah tauhid dengan dalil-dalilnya, baik dalil ijmali atau dalil tafsili, maka untuk mempermudah, Imam Nahrawi mengarang atau membuat karya yang cukup mudah untuk kita pelajari, yakni kitab Durrul Farid. Harapannya agar orang awam ini step by step bisa memahami tentang ilmu tauhid yang hubungannya dengan dalil-dalil aqidatut tauhid. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Fathul Majid, iman seseorang itu ada kalanya taklid, bagi seperti hanya orang awam yang susah sekali tidak bisa untuk menunjukkan dalil-dalil tentang adanya Allah. Tetapi kata Imam Nawawi, cukup yang penting mengimani dan meyakini. Sumpama ditanya apakah Allah itu wujud, dia jawab pasti wujud, pasti ada. Ketika ditanya dalilnya seperti apa, dia tidak akan bisa jawab. Ini kategorinya orang awam. Tapi cukup yang penting meyakini Allah itu adalah ada, dan dalil yang menunjukkan adanya Allah itu seperti apa, lah orang awam itu harus sedikit-sedikit bisa mempelajari tentang aqidatut tauhid, supaya grade pemahamannya naik lagi menjadi orang yang alim dalam aqidut tauhid. Lah kalau orang yang alim, tentunya dia bisa untuk menyampaikan dalil-dalil wujudnya Allah. Dalil-dalil wujudnya Allah Ta'ala itu bagaimana dalilnya? Lah kalau berbicara tentang wujudullah ini, kita harus dengan menggunakan disiplin ilmu logika atau disiplin ilmu mantek. Nanti di sana ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubro, ada natijah, ada qaul syarih, premis major, premis minor, ada konklusi. Lah tetapi orang yang alim ini bisa untuk menyampaikan dalil-dalil tentang wujud Allah Ta'ala. Karena wujud Allah Ta'ala beda sekali dengan wujudnya benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau wujudnya HP, wujud enggak wujud, mana wujudnya ini? Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa kelihatan warnanya. Tetapi kalau menjawab apakah Allah itu wujud mana dalilnya? Lah kita menjawab itu harus dengan menggunakan logika, dengan menggunakan ilmu filsafat atau ilmu mantek.
Maka pelan-pelan nanti kita akan urai bersama-sama. Semoga kita mendapat taufik, mendapat inayah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang alim, mengerti dalam aqidatut tauhid beserta dalil-dalilnya, baik dalil ijmali atau dalil tafsir. Wa samaitu halan ngarani ingsun ha ing Warqah Latifah, ngarani Ad-Durrul Farid, mutiara yang indah, fi aqaidi ahli tauhid, ing dalem menerangkan tentang akidah-akidah ahli tauhid. Fakultu wabillahi at-taufiq wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Sebelum kita menutup kajian ilmu tauhid ini, kita bersama-sama untuk membaca istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.